Setelah beberapa waktu, kini seluruh pasukan Fonte yang dikomandoi oleh Nona Shirley kini telah sampai di Kastil Aiden Canyon. Dan tepat pada saat itu, para prajurit pengkhianat yang diketuai oleh Chooks dan Baron Arna bersiap untuk melakukan penyerangan. Di sini Baron Arna dengan kesalnya mengatakan kalau dirinya seharusnya aman di sini daripada di Kastil Peril. Kalau tahu keluarga Cromwell akan kalah, dirinya akan kabur lebih jauh lagi. Mendengar hal itu, Chooks menanyakan kalau begitu, kenapa kau tidak kabur sekarang juga? Menjawab pertanyaan Chooks, Baron Arna mengatakan bagaimana dirinya bisa kabur, karena saat ini ada Dark Knights yang sedang menunggunya di rute pelarian. Dan karena itu kita terjebak di sini. Chooks yang kini kesal mengatakan kalau kau tahu itu, makanya lebih baik kita bertahan hidup. Chooks yang kini merasa kesal mengatakan kalau kau tahu itu, makanya lebih baik kita bertahan hidup di sini. Sementara itu, Knight Chance memantau keadaan orang-orang di dalam kastil. Di sini Karus mengatakan kalau sebentar lagi tower untuk menaiki kastil akan segera siap, menyuruh Chance untuk kembali ke posisinya. Namun kini Chance mengambil keputusan sendiri, mengatakan kalau dirinya tidak sekuat tuannya, tapi dirinya sudah lebih cukup untuk menembus kastil. Tiba-tiba Chance kini mulai menyerang dan menggunakan barrier aura yang dirinya ciptakan, dan ternyata hal itu mampu menghalau segala serangan panah yang menyerang ke arahnya. Sampai di dekat kastil, Chance langsung mengeluarkan Sword Master Ship keluarga Agnus, dan karena serangan tersebut, Chance mampu untuk menghancurkan gerbang kastil Peril dalam sekali serangan. Melihat kejadian tersebut membuat Baron Arna dan Chooks khawatir tanpa kata-kata, karena dalam sekejap kini pertahanan kastil telah hancur dan merupakan suatu kekalahan. Pada sore harinya, di sini Chooks dan Baron Arna diikat di sebuah batang kayu untuk menerima eksekusi. Di sini Nona Shirley muncul untuk mendengarkan kata-kata terakhir para pengkhianat. Baron Arna dengan agresifnya melawan dan tidak terima dengan dirinya yang akan dieksekusi. Sementara Chooks hanya bisa merenungkan nasibnya, mengatakan kalau dirinya menyesal karena tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Dan begitulah pembicaraan akhir Nona Shirley dengan Chooks yang sudah seperti ayahnya. Di saat Nona Shirley memerintahkan untuk memulai eksekusi, Baron Arna dengan paniknya mengancam kalau pertempuran wilayah ini telah disetujui oleh Kaisar, dan Shirley tidak berhak menghukum dirinya karena akan dicap sebagai seorang pengkhianat. Segala lontaran kata yang diucapkan oleh Baron Arna, namun usahanya tersebut sia-sia karena eksekusi tetap berjalan. Dan begitulah akhir dari para pengkhianat, dan pada hari itu Nona Shirley dikenal dengan julukan Iron Lady. Sementara itu, Joshua mengantarkan para pasukan Reinhardt bersama Leon King Gigan untuk segera kembali untuk mencegah kecelakaan yang akan terjadi akibat rencana Kaisar Avalon. Dan karena Leon Gigan telah menjadi notaris, membuat Joshua setuju untuk menjadi penerus Leon King sebagai pemimpin baru dari Free Knights Alliance. Di sisi lain, Guild Masonry yang sekarang dipimpin Axler mengeluarkan surat yang berisikan perjanjian sebelumnya. Karena menarik pasukan dari medan perang, membuat Guild Masonry harus membayar setengah dari biaya komisi untuk 2 tahun ke depan. Namun berkat keputusannya tersebut, citra mercenary di hadapan publik menjadi tidak tercemar. Tapi kedamaian setelah peperangan tersebut tidaklah menjadikan seluruh dunia aman, karena sekarang terdapat kehadiran sosok naga yang muncul di wilayah Travia, yang dimana itu menjadi peringatan akan terjadinya sebuah masalah. Di Kastil Peril, setelah Joshua mendengarkan kabar kalau ada naga hitam yang muncul di wilayah Travia, membuat dirinya memutuskan untuk segera ke sana. Namun dirinya dihalangi oleh Chance yang tidak membiarkan tuannya untuk melawan sang naga. Yang mana bukan hanya Chance saja, tapi Karus dan Selin menahan pintu agar Joshua tidak dapat keluar. Karena menurutnya belum saatnya Joshua mengurus urusan pribadi, karena bisa saja keluarga Cromwell kembali untuk menyerang. Melihat ada seorang wanita lain mencegah Joshua, membuat Chance menanyakan siapa wanita penyihir yang kelihatannya dekat dengan tuannya. Di sini Joshua ingin memberitahukan kalau orang itu adalah Iselin, tapi karena situasi Iselin yang rumit tidak perlu dijelaskan. Jadi dirinya mengatakan kalau orang itu akan menjadi bagian dari keluarga Sanders, seperti Karus dan Chance menyuruh Ikarus dan Chance untuk menjaganya. Mendengar hal itu, Ikarus yang terkejut berpikir hubungan apa yang dimiliki Joshua sampai Lord Joshua bersedia untuk melindunginya. Kini Joshua kembali bergegas untuk menuju ke wilayah Travia, namun Chance memberitahukan kalau naga itu mampu menghancurkan kekaisaran, dan saat ini wilayah Travia sedang dievakuasi. Tidak ada orang yang boleh masuk tanpa otoritas keluarga kekaisaran.
Di sini Selin juga menjelaskan kalau naga itu muncul pasti dengan suatu alasan, mengingat naga sebagai penjaga dunia tengah. Jika naga mulai terlibat, maka keseimbangan dunia akan runtuh. Dan mungkin saja naga itu muncul agar para manusia tidak memasuki wilayahnya. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya tidak terlalu tertarik dengan sang naga, menanyakan apakah betul kemunculan naga itu sebagai peringatan. Terlebih lagi ini sangat aneh karena ada satu makhluk yang harus dikhawatirkan dalam waktu dekat. Merasa kalau daripada sebuah peringatan, ini akan menjadi sebuah tanda dan mungkin awal dari kemunculan Evil Dragon yang bernama Crevas. Di ibu kota Avalon, di istana Brilliant Flower, di sini diperlihatkan Tuan Putri Karcerin dalam kondisi yang semakin memburuk. Dan semua pelayan terlihat khawatir dengan kondisinya karena Karcerin tidak mau meminum obat. Sementara Karcerin masih memikirkan dengan perkataan Joshua yang berjanji untuk mengobatinya. Kini tiba-tiba terdengar suara seseorang dari balik pintu yang mencoba untuk menerobos masuk ke dalam ruangan. Dan orang itu ternyata adalah pangeran kedua yang bernama Kaizen von Britton. Di sini pangeran kedua menanyakan kondisi Karcerin yang merupakan saudarinya tersebut. Namun salah satu pelayan mengatakan kalau Nona Sherry tidak mau meminum obat, sehingga kondisinya saat ini semakin melemah. Mengetahui hal itu, Kaizen mencoba untuk membawa Karcerin pergi ke suatu tempat di kediamannya, mengatakan kalau dirinya tidak ingin Karcerin dimanfaatkan oleh ayahnya, yaitu Kaisar Markus. Namun para pelayan yang melihat hal itu mencoba untuk menghalangi sang pangeran. Sementara itu, di dalam hutan wilayah Travia, kini Joshua pergi ke sebuah tempat yang terdapat rumah kayu dan seorang anak kecil yang sedang bermain. Di sini Joshua muncul dan mengenal anak tersebut, memanggilnya dengan sebutan As, meminta Ars untuk mencarikan sebuah item bernama Sanders Flowers. Mengetahui hal itu, As langsung menolak permintaan Joshua dan tidak mengakui dirinya, yang membuat Joshua menghancurkan bariernya menggunakan auranya, yang pada saat itu juga memunculkan para Orcs dan wujud asli As sebagai seorang High Elf terakhir yang selamat, yaitu Ellenburst kelima. Tapi karena As yang masih bersikeras tidak mau mendengarkan Joshua, memerintahkan para Orcs-nya untuk menyerang Joshua. Di sini Joshua mengatakan kalau tujuan dirinya adalah memberikan kesempatan kepada As untuk terbebas dari Evil Dragon, karena sekarang As merupakan pelayan dari sang naga. Kini Joshua mengaktifkan artefak antingnya, mengeluarkan sebuah Dragon Fear yang membuat Ars sangat terkejut. Terlebih lagi para Orcs yang menyerang seketika kabur meninggalkan Ars seorang diri. Di sini Ars menanyakan kenapa orang seperti Joshua dapat menggunakan kekuatan Dragon Fear, karena hanya Crevas Dragon lah satu-satunya naga yang tersisa di benua ini. Joshua mengatakan kalau dirinya dapat menggunakan sebuah item untuk meniru kekuatan tersebut dengan magic. Namun Ars tidak percaya karena hal itu sangatlah mustahil. Kini Joshua menjelaskan kalau Ars ingin tahu tentang rahasia magic, dirinya harus lebih dahulu melakukan sebuah kesepakatan. Mengatakan kalau aku tahu seseorang yang mengetahui keberadaan Kerat Dik Orbis. Mendengar hal itu membuat Ars sangat terkejut, berpikir kalau Kerat Dik Orbis adalah teman lamanya sekarang masih hidup, dan dirinya belum berterima kasih kepadanya atas bantuannya menyembunyikan para elf. Di sini akhirnya Ars setuju untuk membantu Joshua, mengatakan apa yang kau inginkan sebagai gantinya. Kini Joshua menjelaskan kalau ada seseorang yang ingin dirinya selamatkan, seseorang yang memiliki Eye of Truth atau mata kebenaran, karena orang yang terakhir dengan kemampuan itu memiliki takdir hidup yang pendek. Ars di sini berpikir kalau untuk membuat penawarnya membutuhkan bahan bunga Sanders yang ada di sini, tapi untuk bahan lainnya sangatlah sulit untuk didapatkan. Dan dirinya yakin Joshua tidak akan bisa mengumpulkannya seumur hidup. Yang membuat kini Ars setuju dengan Joshua, mengatakan kalau dirinya akan membuatkan obat penawar pelepas kutukan Eyes of Truth, tapi Joshua harus membawa bahan-bahannya sendiri, menyuruh Joshua untuk segera pergi. Namun kini Joshua mengatakan kalau dirinya sudah mengumpulkan semua bahan-bahan kecuali bunga Sanders. Ars yang mengetahui hal itu seketika sangat terkejut karena Joshua sudah berhasil menemukan semuanya. Dirinya mengatakan kalau hal itu sangatlah mustahil karena bahan-bahan tersebut tidak pernah diperoleh dengan kekuatan manusia. Di sini Joshua melepaskan artefak antingnya, menunjukkan artefak tersebut kepada Ars, mengatakan kalau mungkin ini akan menjawab pertanyaannya. Mengetahui kalau Joshua menggunakan artefak obsidian, membuat Ars terkejut karena item tersebut terdapat sebuah kutukan, yaitu kutukan naga. Jika orang yang tidak memiliki demonic energi, maka pemakainya akan menjadi gila. Dan dari dirinya tahu, hanya Demon King atau para demonik tingkat tinggi yang memiliki tubuh demonic power yang dapat menahannya. Yang membuat Ars kini menanyakan kembali siapa identitas Joshua sebenarnya.
Kini Joshua dengan tatapan serius mengatakan kalau dirinya adalah seorang dewa. Mengetahui hal itu, Ars sangat terkejut dan tiba-tiba pingsan di tempat. Yang membuat Joshua mengatakan kalau menipu Assassin King dan Ars selalu menyenangkan dari dulu. Di istana Kaltika Kekaisaran Avalon, di sini Jakens memberikan laporan kalau Dukaknus telah memutuskan untuk menjadi pemimpin pasukan selama perang benua yang akan datang. Mendengar hal itu, Kaisar Markus mengatakan kalau dia tidak punya pilihan lain lagi selain mengikuti perintahku. Tapi Jakens kini mengatakan kalau hal itu sangatlah aneh. Dukaknus yang mengandalkan dukungan keluarga Pontier menjadi dalang dalam pembersihan keluarga Rebecca. Terlebih lagi dia mengikuti perintah tanpa perlawanan sedikit pun. Di sini Kaisar Markus memberitahukan kepada Jakens kalau dirinya yakin Dukaknus tidak akan pernah mengkhianatinya karena anaknya telah membuat insiden besar, yang dimana Joshua membawa Knecht dari luar dan telah membunuh Knecht Kekaisaran. Maka Dukaknus tidak punya pilihan lain lagi karena Dukaknus tahu kalau anaknya sekarang sedang dalam bahaya. Mengatakan karena itulah aku membuat kesepakatan untuk tidak mempermasalahkan insiden Joshua, tapi sebagai gantinya Dukaknus harus patuh. Mendengar hal itu, Jakens sangat terkejut mengatakan apakah itu berarti syaratnya telah terpenuhi. Kini Kaisar Markus bangun dari tempat duduknya, mengatakan kalau akhirnya pusat benua Reinhardt dan salah satu orang terkuat di benua, Joshua Sanders, kini telah menjadi miliknya. Dan kini menyuruh Jakens untuk segera membuat pertemuan antara para bangsawan pusat dan memberitahukan Joshua untuk segera kembali ke istana secepatnya. Sementara itu di Tower of Royal, tower tempat Evergrande berada, di sini Pangeran Skyzen bersama Evergrande melakukan sebuah perbincangan tentang Evergrande yang memintanya untuk memindahkan Karcerin ke tempatnya. Menanyakan kenapa Evergrande yang tidak pernah peduli kini tiba-tiba membantu dirinya. Di sini Evergrande menjelaskan karena situasi ini dirinya harus segera bekerja sama. Beranggapan karena kelihatannya Kaisar Markus akan sebentar lagi menyatukan seluruh benua melalui sebuah peperangan yang akan segera terjadi. Dan saat Dukaknus pergi ke Kekaisaran Swallow, maka perang benua akan benar-benar terjadi. Di sini dirinya ingin agar setelah Pangeran Kaizen naik tahta, Pangeran Kaizen akan menstabilkan situasi kekacauan dengan cepat. Setelah mendengar penjelasan Evergrande, Kaizen mengatakan kalau dirinya sama tiraninya dengan Kaisar Markus, yaitu ayahnya, dan beranjak pergi karena merasa ada satu hal yang disembunyikan oleh Evergrande. Tapi tiba-tiba Evergrande meminta Kaizen untuk tidak pergi memberitahukan niatnya kalau dirinya ingin menjadi penguasa dari Master Magic Tower. Mendengar hal itu, Kaizen marah karena dirinya pikir Evergrande ingin pindah haluan. Evergrande mengatakan kalau dirinya akan tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin penyihir di Royal Magician. Tapi dirinya ingin menjadi idola para magician jika berhasil mengambil Magic Tower untuk dirinya. Di sini Pangeran Kaizen mengatakan kalau ambisi itu sangatlah manusiawi. Menanyakan kepada Evergrande kalau begitu bagaimana cara Evergrande menjadikan dirinya naik tahta. Evergrande mengatakan kalau dirinya bisa membuat sebuah potion yang dapat membuat seseorang terlihat sehat namun dalam waktu tertentu. Akan tetapi efek tersebut menggunakan sisa hidup pemakainya. Dengan kata lain, dengan potion itu dirinya dapat menyembuhkan penyakit Putri Karcerin selama 1 hari dan bahkan mengembalikan penglihatannya. Tapi jika efek obat itu habis, penggunanya akan mengalami kematian. Belum sempat Evergrande mengeluarkan kekhawatirannya. Di sini Kaizen mengatakan kalau pasti Karcerin menyukai hal itu. Karena bagaimanapun juga dia akan tewas tidak lama lagi. Beranggapan kalau Putri Karcerin akan menggunakannya dengan senang hati. Terlebih lagi yang dirinya penasaran bagaimana Evergrande akan menggunakan kekuatan Karcerin sebelum dirinya tewas. Setelah beberapa waktu, pembicaraan kini telah berakhir. Di sini akhirnya Pangeran Kaizen kembali dan setuju untuk bekerja sama dengan Evergrande. Tepat setelah Pangeran Kaizen telah pergi, kini tiba-tiba Evergrande mengatakan kalau rencana ini sangat tepat dan muncul secara bersamaan, menyatakan pendapat seseorang di belakangnya. Dan kini muncul pangeran ketiga, Kaisar von Briton, menanyakan apakah kakaknya itu akan mengikuti rencana sesuai kemauan Evergrande. Terlebih lagi pangeran kedua adalah orang yang pandai memperhitungkan sesuatu. Evergrande mengatakan kalau Bruntus mungkin orang yang licik, tapi tidak akan pernah menjadi Cairo. Perkataan Evergrande tersebut merujuk kepada raja pertama benua Arkadia di masa lalu. Sebagai pendahulu dari Kaisar Avalon, dirinya berebutkan tahta dengan menggunakan cara yang licik, tapi berakhir dengan perbuatannya yang kalah akibat rencana licik dari orang lain. Tapi sebaliknya, Raja Cairo menghidupkan kembali Arkadia dengan kepemimpinan dan karismanya.
mengatakan kalau kita mendukung Pangeran Kaizen secara diam-diam, maka dia tidak akan punya pilihan lain selain bergabung kepada kita. Dan kita akan membuat pangeran pertama terancam akan pangeran kedua. Dan kita akan menjatuhkan Pangeran Kaizen untuk mendapatkan kepercayaan dari pangeran pertama. Namun mendengar hal itu, Kaisar mengatakan bagaimana jika ada variabel lain yang mengganggu saat proses itu, yaitu Joshua Sanders. Terlebih lagi Reinhardt kini lebih melindungi Joshua daripada dulu saat Reinhardt dipimpin oleh Leon Kigan. Dirinya ingin agar Joshua dan Pangeran Kaizen yang menjadi ancaman bagi Kekaisaran Avalon untuk segera dimusnahkan. Di sisi lain, kini akhirnya Joshua sampai di mana item terakhir berada, yaitu bunga Sanders. Bunga itu tumbuh di salah satu tebing yang berada di wilayah Travia dan termasuk ke dalam wilayah dari Evil Dragon. Di sini dengan panik As menyatakan apakah dirinya akan baik-baik saja karena dengan membawa artefak obsidian di kawasan Evil Dragon akan sangat berbahaya. Tapi kini Joshua menyuruh As untuk diam, menakut-nakutinya kalau Ars akan mendapatkan hukuman jika tidak bisa diam. As yang kini ketakutan mengatakan kalau dirinya hanya ingin membantu teman lamanya, menanyakan apakah Joshua tahu efek samping dari bunga tersebut. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya sudah tahu kalau untuk mendapatkan sesuatu kau harus kehilangan sesuatu yang lain. Berpikir jika Putri Karserin menggunakan obat yang dirinya berikan, maka penglihatannya akan kembali seperti semula. Tapi di balik itu, Karserin akan kehilangan ingatannya. Tapi tiba-tiba kini muncul raungan keras yang membuat Joshua dan Art sangat terkejut, yang menandakan kalau Evil Black Dragon kini telah datang. Tanpa basa-basi, kini Evil Dragon melakukan sebuah serangan yang membuat Joshua harus berhadapan dengannya. Dengan kecepatan kilat, Joshua menghindari serangan Evil Dragon dan berhasil menyerang balik. Walau nyatanya, Joshua dengan mudahnya terampas dengan satu serangan dari Evil Dragon. Di sini Joshua mengatakan kalau kau lebih kuat daripada yang kuduga. Di sini Evil Dragon menanyakan siapa kau sebenarnya, yang membuat Joshua berpikir kalau dirinya memperkenalkan sebagai dewa, maka naga akan menganggap hal itu sebagai hinaan dan akan membuatnya murka. Tapi sebelum memperkenalkan diri, tiba-tiba Ars menyela berpihak kepada Evil Dragon, mengatakan kalau Joshua mengaku dirinya sebagai dewa dan bukan seorang manusia. Terlebih lagi dia menggunakan sebuah artefak obsidian. Sebelum sempat melanjutkan kata-katanya, kini Joshua marah menyuruh Ars untuk segera diam, yang seketika itu juga membuat Ars sangat ketakutan. Di sini Evil Dragon menanyakan apakah dia memang seorang manusia, mempertanyakan siapa Joshua sebenarnya, karena dari tadi Joshua menggunakan kekuatan demonik untuk menyerang, dan sekarang menggunakan kekuatan Holy Power untuk menyembuhkan diri. Dirinya tidak percaya kalau ada makhluk yang dapat menggunakan kedua energi yang berlawanan. Tiba-tiba Evil Dragon mengatakan kalau identitas tidaklah penting. Sambil mengeluarkan napas api hitamnya, kini dirinya mencoba untuk menyerang Joshua. Sementara itu, Joshua kini mencoba bertahan dengan menahan semburan api hitam menggunakan tombaknya. Dan kini Lugia muncul menyuruh Joshua untuk menggunakan kekuatan aslinya. Di sini Joshua berpikir jika dirinya dapat mengalahkan Evil Dragon dalam sekali serangan, maka dirinya yakin tidak akan ada makhluk yang dapat mengalahkannya. Tepat setelah ledakan yang diakibatkan semburan api Evil Dragon, kini Joshua mengaktifkan jurus yang dirinya tidak dapat kuasai di kehidupan sebelumnya, yaitu Spare Art Magic tingkat ke-6. Di sini tiba-tiba Joshua berada di sebuah tempat, entah di mana, sama seperti dirinya diberikan penglihatan oleh kekuatan Brontoston. Melihat para demonik berada di mana-mana, membuat Joshua berpikir kalau dirinya sekarang berada di dunia demonik. Di tempat itu, terlihat para demonik sedang mencoba untuk menyerang seseorang angel yang memiliki sayap 6. Namun tiba-tiba keadaan berubah kembali yang dimana Joshua melihat kedua angel yang kini sedang berbincang. Dan salah satu angel mengatakan, karena kau telah berkhianat, aku akan mengambil sayapmu. Dan ternyata malaikat tersebut adalah malaikat Mikael. Mendengar nama Mikael, membuat Joshua sangat terkejut bertanya apakah dirinya sedang diperlihatkan masa lalu dari ingatan Lugia. Dan tepat pada saat itu, sayap angel Mikael kini ditebas, dan langsung membawa Joshua ke tempat yang aneh lainnya. Terlihat sebuah bulan merah yang besar yang menandakan sebuah dunia demonik, yang dimana di saat Joshua menengok ke belakang, tiba-tiba bulan tersebut hancur. Dan betapa terkejutnya As dan Evil Dragon, kini Joshua muncul dengan perwujudan barunya, yang terlihat Joshua memegang tombak Lugia menggunakan armor demonik dan sayap angel Mikael, yang membuat Joshua berpikir apakah maksud dari makna ilusi yang dirinya lihat tadi.
Jika ingatan tersebut terbuka saat dirinya naik tingkat, maka saat dirinya mencapai tingkat ke-6 yang dikenal dengan Power of God, maka dirinya akan tahu kebenarannya. Sementara itu, mengetahui kalau dirinya sekarang terancam, membuat Evil Dragon kini mengeluarkan segenap kekuatannya, mengeluarkan semburan api hitam kembali untuk menyerang Joshua. Sementara Joshua mengeluarkan jurus terbarunya, yaitu Heavenly Destruction, yang pada saat itu juga mampu menahan serangan dari Evil Dragon dan menembusnya. Melihat hal itu, Evil Dragon tidak percaya serangan terkuatnya dapat ditembus dengan mudahnya oleh Joshua, dan bersamaan bahu Evil Dragon kini hancur akibat serangan tersebut. Sementara Ars yang melihat hal itu sangat terkejut, berpikir bagaimana mungkin Joshua dapat menembus tubuh Evil Dragon. Bahkan para demonik tingkat tinggi saja tidak ada yang mampu untuk menghancurkannya. Bertepatan pada saat itu juga, tubuh Evil Dragon terjatuh ke tanah dan tidak berdaya, menanyakan sekali lagi siapa identitas Joshua yang sebenarnya. Mengembalikan perkataan Evil Dragon, Joshua mengatakan kalau identitas tidaklah penting. Yang dirinya tahu alasan Evil Dragon marah karena ada seseorang yang telah memasuki wilayahnya. Dan dirinya yakin kalau insiden itu ada hubungannya dengan peperangan di Kastil Rebecca. Di sini Evil Dragon mengatakan kalau kalianlah yang telah melewati batas dalam hal ini, menggunakan kekuatan demonik untuk mengubah sesama manusia menjadi ghoul dan iblis. Dan karena itu, Kaisar negeri ini harus merasakan akibatnya. Tiba-tiba Joshua menyeringai karena akhirnya dirinya tahu motif yang selama ini membuatnya penasaran sebelum beregresi. Karena konflik ini adalah awal dari konflik keluarga Avalon, dan bagaimana Kaisar Marcus dan Evergen berhasil membuat kesepakatan dengan Evil Black Dragon. Mengacu kalau dia yang berada di balik semua ini, maka akan mencapai sebuah kesimpulan, tapi hal itu tidak akan terjadi. Mengatakan kalau akulah yang akan membuat kesepakatan itu. Di suatu tempat, kini Connection sedang melakukan latihan malamnya untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat berguna untuk Joshua. Di sini Icarus muncul dan menyuruh Chance untuk beristirahat karena Chance tidak tidur selama 3 hari semenjak kepergian Joshua. Chance mengatakan kalau dirinya harus mencapai rank A agar dapat berguna bagi tuannya. Menanyakan alasan Icarus menemuinya malam-malam begini. Di sini Icarus memberikan surat resmi yang dikirim ke Kaisaran Avalon untuk Lord Joshua. Mengatakan kalau surat ini tertulis dilarang membuka selain penerima, yang membuat Chance dan Icarus berpikir untuk memastikan surat itu dengan membukanya sekarang. Namun saat Icarus hendak membuka surat itu, Chance melarang Icarus karena di surat tersebut tertulis tidak boleh dibuka selain penerima. Akan tetapi dirinya akan membuka surat itu menggantikan Icarus, karena mungkin hal ini akan berdampak sebagai sebuah pelanggaran. Di sini Chance sudah menyadari identitas Icarus sebagai seorang perempuan. Maka dirinya lah yang harus membuka surat itu agar Icarus tidak terkena hukuman. Ketika Chance membuka surat tersebut, tertuliskan di dalam surat itu kalau Kaisar Marcus meminta Joshua untuk segera kembali ke kekaisaran pada tanggal 25 Februari untuk menemani Dukaknus dan pelanggaran tidak akan diterima. Setelah membaca surat itu, kini Chance merasa kesal karena ini tidaklah masuk akal. Melihat raut wajah Chance yang kesal membuat Icarus penasaran dengan isi surat tersebut. Di sini Chance menjelaskan kalau Lord Joshua dipanggil ke istana dalam 5 hari lagi. Tapi di wilayah Travia tidak ada sebuah portal. Dan untuk sampai ke istana memerlukan waktu 2 minggu perjalanan. Mendengar hal itu, Icarus meminta Chance untuk jangan khawatir. Karena dirinya yakin Lord Joshua pasti sudah pergi ke kekaisaran. Menyuruh Chance untuk segera bersiap pergi sesuai dengan rencana Lord Joshua. Namun kini Chance menanyakan, kalau begitu siapa yang akan melindungi Kastil Peril kalau dirinya tidak ada? Icarus mengatakan kalau dirinya sudah menyewa seseorang untuk menjaga kediaman keluarga Pontier, yaitu membuat permintaan di Guild Mercenary yang sekarang dipimpin oleh Aiden Axler. Kembali ke Joshua, di sini Ars sekarang sudah berhasil menciptakan Axler penawar yang diminta oleh Joshua. Ars bertanya apakah dirinya sudah boleh berpergian dengan bebas. Terlebih lagi Joshua sudah mendapatkan Axler yang diinginkannya. Mengingatkan kembali dengan perbincangan Joshua dengan Evil Dragon sebelumnya. Tepat setelah Joshua memberikan segala informasi kepada Evil Dragon menyarankan untuk barter sebagai balasan dari informasi yang dirinya terima. Joshua mengatakan kalau dirinya akan mengambil bunga Sanders di tempat ini, dan bersamaan memerlukan seseorang yang mengisi peran pelayan selama 10 tahun. Mendengar hal itu, Evil Dragon ingin memberikan Ars sebagai seorang pelayan. Mendengar hal itu, Ars berteriak kalau dirinya tidak ingin menjadi pelayan dari orang lain, menganggap kalau 10 tahun itu adalah waktu yang sangat lama.
mengatakan kalau dirinya akan memberitahukan Joshua tempat-tempat primordial stone lainnya berada, tapi Joshua harus menurunkan durasinya menjadi 5 tahun saja. Mendengar hal itu, Joshua menyetujui Ars sebagai seorang pelayan selama 5 tahun, dan Ars akan membantu dirinya mencari primordial stone lainnya. Karena Ars sekarang sudah setuju, di sini Joshua menanyakan di mana lokasi batu selanjutnya. Ars dengan gembira mengatakan kalau batu primordial selanjutnya ada di tempat yang dikenal sebagai Tempest, yaitu Divine Fragment berkekuatan angin. Bertepatan dengan perbincangan Joshua dengan Ars, kini Evil Dragon muncul karena dirinya sekarang sudah berhasil menyembuhkan diri dan siap-siap untuk berangkat ke Kekaisaran. Sementara itu, di Kekaisaran Avalon, di sini Jakens memberitahukan informasi kalau semua bangsawan sudah hadir kecuali Dukaknus. Mengetahui hal itu, Kaisar Markus merasa tersinggung dengan sikap Dukaknus, menanyakan apakah Joshua sudah sampai tepat waktu. Mengatakan jika dia sampai tidak datang, akan kueksekusi satu orang terdekatnya setiap 10 menit, termasuk orang-orang yang memberikan dukungan terhadap Joshua kecuali Reinhardt, karena aku masih membutuhkan mereka. Tiba-tiba Kaisar Markus merasakan sosok berbahaya yang sedang menatap dirinya, yang pada saat itu membuat dirinya tegang dan terkejut. Terlebih lagi muncul peringatan kalau seekor naga kini telah muncul di langit Kekaisaran. Di luar kastil Istana Avalon, kini Lord Denhawk sebagai komandan pasukan Royal Knights menyiapkan para batalionnya untuk bersiap menghadapi kondisi yang akan memburuk. Melihat para batalion 12 yang datang terlambat, membuat Lord Denhawk menjadikan anggota batalion 11 dan 12 sebagai batalion cadangan, karena Kapten Joshua sekarang sedang tidak bertugas. Kini tepat di atas kepala para batalion, Evil Dragon berhenti sejenak dan hal itu membuat para Knights cukup terkejut, berpikir apakah masih bisa bertindak sesuai situasinya. Namun tiba-tiba Fever menunjuk ke arah Evil Dragon karena dirinya merasa seperti melihat seseorang yang sedang turun. Dan betul saja, orang itu adalah Kapten Joshua. Beberapa saat sebelumnya, Ars sangat ketakutan kalau dirinya harus melompat dari atas Evil Dragon. Di sini Joshua menjelaskan kalau Ars harus melompat menganggap hal ini sebagai sebuah latihan, karena nantinya Ars harus memanjat pohon Yggdrasil. Mengatakan kalau kau tidak akan menemukan jawaban yang kau cari jika kau menghindari untuk mencobanya. Meminta Ars untuk menghadapi rintangan, karena keberanian untuk menghadapi ketakutan hanya butuh satu langkah awal saja. Di sini Evil Dragon yang melihat Ars ketakutan untuk melompat, membuat dirinya merasa hal itu menjengkelkan, dan mulai menjatuhkan Ars dan Joshua dari punggungnya. Dan hal itulah yang sedang terjadi sekarang. Sementara itu, di aula, Gerhard Kon Krembelin dan Kon Arie hampir tiba di pertemuan. Di sini Kon Arie menggerutu karena para magician langsung kabur setelah mendengar adanya naga yang mendekat, menganggap perilaku itu sudah kelewatan. Namun di tengah perjalanan menuju aula, kini Kon Arie sangat terkejut karena Dukaknus telah sampai tepat di hadapannya. Di sisi lain, kini Evergen memberikan laporan kepada Kaisar Markus mengatakan kalau rencana ini sesuai prediksi. Mengatakan meski sedikit terlambat, kita harus membuat persyaratan yang tidak dapat ditolak oleh Evil Dragon. Di sini Kaisar Markus menanyakan apakah Evergen yakin dengan hal itu, karena satu kesalahan saja akan membuat semua ini berakhir. Evergen menjelaskan kalau Black Dragon muncul karena manusia sudah memasuki wilayahnya, namun alasan sebenarnya adalah karena demonik kini telah muncul. Evil Dragon yang merasakan aroma magic yang digunakan eksperimen membuatnya penasaran dan ingin mengetahui apa yang terjadi. Lalu untuk menarik perhatian sang dragon yang dipenuhi oleh nafsu keingintahuan, maka kita dapat menjeratnya menggunakan sebuah tanduk demon. Beranggapan dengan tanduk demon ini, seharusnya kita dapat menarik perhatian Evil Dragon dan memanipulasinya agar dapat tunduk kepada kita. Mendengar hal itu, Kaisar Markus mengatakan, jadi kau sudah menemukan hal yang dapat memuaskan rasa keingintahuan si kadal itu. Mengetahui kalau dirinya salah bicara, kini Evergen berpikir kalau dirinya hampir saja melanggar kontrak dengan para demon. Namun Kaisar Markus merasa ada hal yang aneh, menanyakan kenapa Evergen sekarang berhenti bicara. Tiba-tiba terdengar sebuah pemberitahuan kalau naga itu kini telah pergi dari Kekaisaran Avalon, yang seketika membuat Evergen dengan panik, berpikir kenapa hal ini dapat terjadi, karena kepergian Evil Dragon akan sangat buruk untuk rencananya. Di sini Evergreen dengan panik meminta izin kepada Kaisar Markus untuk segera undur diri karena dirinya harus melakukan sesuatu yang terlewat. Dan Kaisar Markus memberikan izin untuk Evergreen untuk segera pergi. Saat Evergreen beranjak keluar dari ruangan, kini Kaisar Markus memberikan pesan kepada Jakens untuk mengikutinya, mengikuti Evergreen secara diam-diam.
Dan jika dia ikut campur dengan rencana rahasianya, maka langsung bunuh dia. Kini akhirnya tiba rapat pertemuan antara bangsawan pusat di Istana Kaltika. Terlihat Marcurius Talon dan Baron Parabalum juga ikut hadir pada pertemuan kali ini. Dirinya khawatir dengan keberadaan seekor naga yang muncul, berpikir kalau ulah ini adalah akibat dari perbuatan Marcurius Gehor. Di sini Marcurius Gehor mengatakan kalau bukan niat dirinya memaksakan perang ini berakhir dengan cepat. Terlebih lagi ini terasa mencurigakan karena sang naga muncul bertepatan dengan Baron Joshua yang akan segera memasuki istana. Menganggap kalau ini adalah rencana jahat Joshua. Bertepatan dengan perbincangan tersebut, kini tiba-tiba datang pemberitahuan kalau Baron Joshua akan segera memasuki ruangan. Di sini Ars dengan marah-marah menendang pintu ruangan yang pada saat itu juga mengagetkan semua bangsawan yang hadir di dalam. Ars kini menanyakan kepada Joshua apakah tindakannya tersebut sudah menarik perhatian para bangsawan seperti yang direncanakan. Marcurius Talon dan Baron Parabalum yang melihat hal itu seketika marah karena perbuatan Joshua yang tidak sopan, berbicara panjang lebar tanpa henti menyalahkan Joshua. Ars yang mendengar hal itu membuatnya memiliki ide mengatakan kepada Joshua kalau dirinya akan menciptakan ilusi untuk menutup para bangsawan yang bodoh itu. Namun tepat pada saat itu juga kini muncul pemberitahuan kembali kalau Kaisar Markus kini akan memasuki ruangan. Di sini Kaisar Markus bersama ketiga Master of Avalon telah tiba dan memasuki ruangan secara bersamaan. Dan semua bangsawan yang hadir termasuk Joshua memberikan hormat kepada Kaisar Markus. Melihat aura intimidasi dari Kaisar Markus membuat Ars berpikir kalau dirinya yang selama ini sudah hidup ribuan tahun baru kali ini merasakan aura darah yang begitu kuat. Kini Kaisar Markus mengatakan kalau dirinya tidak sangka Joshua dapat kembali ke istana dengan begitu cepat. Karena yang dari dirinya dengar, Joshua sebelumnya berada di wilayah Pontier. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya harus segera kembali dengan cepat setelah menerima surat perintah dan dirinya sudah melaksanakan tugas berat dari Kaisar Markus. Mendengar hal itu membuat Kaisar Markus bertanya tugas berat apa yang Joshua maksud. Kini Joshua menjelaskan kalau dirinya melaksanakan tugas berat sebagai seorang Knights Imperial dan karena kemunculan naga di kekaisaran dirinya akan menghukum orang yang telah membuat naga marah. Mengatakan kalau tidak lain pelaku tersebut adalah Marcurius Gehor yang telah memasuki wilayah terlarang dan memicu amarah dari sang naga. Joshua meminta ke Kaisar Markus agar dirinya diizinkan untuk menangkap Gehor secara langsung dengan kedua tangannya. Mendengar hal itu membuat kini Kaisar Markus kesal, tapi dirinya berpikir kalau permainan Joshua akan segera berakhir. Berpikir kalau berkat tindakanmu sekarang, ayahmu kini tunduk dengan perintahku. Dan kini Kaisar Markus pergi ke tempat tahtanya dan menyuruh Joshua untuk melakukan apa yang diinginkan. Para bangsawan yang melihat keputusan sang kaisar berpikir kalau mereka semua sekarang sudah tidak diperdulikan. Dan sini Gehor menyangkal kalau apa yang dikatakan Joshua hanyalah sebuah kebohongan. Mengatakan kalau dirinya melakukan perang wilayah karena atas perintah sang kaisar. Menyangkal hal itu, kini Kaisar Markus dengan tatapan mengintimidasi menanyakan apakah perbuatan itu adalah perintahnya. Menanyakan kepada Dukagnus apakah semua ini adalah perbuatan dirinya. Namun kini Dukagnus yang sudah sepenuhnya terikat dengan kehendak kaisar tidak dapat mengatakan apa-apa selain menyetujui kehendak Kaisar Markus. Dan karena sudah diizinkan, kini Joshua muncul untuk mengantarkan Marcurius Cromwell untuk ditahan di penjara istana. Setelah beberapa saat, kini Joshua kembali dengan pakaian Kapten Imperial Knights-nya. Di sini semua orang yang hadir memperhatikan Joshua dengan berbagai ekspresi pemikiran. Dan kini Joshua menghadap sang kaisar secara resmi. Di sini Kaisar Markus tertawa kecil dan mengatakan kalau Joshua selalu mengejutkan untuk dirinya, atau lebih tepatnya mengerikan. Mengatakan kalau awalnya dirinya ingin menghukum Joshua karena Joshua sudah ikut campur dengan perang wilayah bahkan sampai membawa orang luar. Tapi dirinya akan melupakan semua perbuatan Joshua jika Joshua mau menjadi pedangnya. Mengatakan kalau kau harus menjadi pedangku dan aku akan memberikan Karserin kepadamu. Seketika itu juga raut wajah Joshua berubah menahan amarah. Kini salah satu baron mengatakan kalau kondisi Putri Karserin dalam keadaan yang tidak sehat. Dan untuk saat ini tidak dalam kondisi untuk perjodohan. Mendengar hal itu, Kaisar Markus mengatakan kalau hal itu menjadi lebih baik lagi. Karena Joshua dapat memiliki gelar seorang suami dan tidak perlu terikat dengan Karserin. Dan memberikan hak kepada Joshua untuk menentang kekuasaan kekaisaran. Mengatakan kalau ini adalah kesempatanmu untuk menjadi seorang kaisar yang bahkan tidak dapat dicapai oleh ayahmu. Beranggapan kalau ini akan menjadi menarik. Karena seorang anak haram tiba-tiba saja menjadi seorang kaisar.
Dan yang perlu Joshua lakukan adalah berjanji untuk menjadi seorang pedang, meminta Joshua untuk tidak ragu-ragu lagi dan menyetujui permintaannya. Joshua yang mendengar sang kaisar yang masih memperlakukan putrinya sebagai barang tawar-menawar membuatnya semakin kesal, berpikir kalau dirinya tidak akan menggunakan cara tersebut untuk menjadi seorang kaisar. Di sini tiba-tiba Joshua mengatakan kalau dirinya menolak permintaan tersebut karena itu sangat berlebihan untuk dirinya. Yang seketika pada saat itu juga membuat Kaisar Markus sangat marah dan mengancam Joshua kalau dirinya akan mempermasalahkan Joshua yang telah melanggar aturan. Dan kini Kaisar Markus berdiri mengatakan kalau dirinya memberikan Joshua kesempatan yang lain, yaitu menjadikan ini sebagai sebuah perintah daripada permintaan. Tapi Joshua yang kini serius dengan pendiriannya masih bersikeras dan menolak permintaan sang kaisar, mengatakan kalau dirinya bukanlah sebuah pedang karena nilai dari suatu barang menentukan harganya. Terlebih lagi saat ini dirinya belum bisa menikah karena masih belum berusia 18 tahun, yang dimana terdapat aturan seorang Knights harus mencari masternya. Mendengar hal itu membuat Kaisar Markus tidak dapat membantah perkataan Joshua, karena apa yang Joshua katakan memanglah benar. Berpikir tidak buruk menunggu Joshua hingga berusia 18 tahun terlebih dahulu. Kini Kaisar Markus menanyakan apa yang diinginkan Joshua sebagai hadiahnya, yang membuat kini Joshua bingung apa yang sang kaisar maksud. Di sini Kaisar Markus mengatakan kalau dirinya akan menggunakan posisinya sebagai kaisar untuk memenangkan hati Joshua, menyuruh Joshua untuk menyampaikan keinginannya. Kini Joshua mengatakan kalau dirinya ingin agar para Knights Batalion ke-11 dan 12 yang ada di bawah komandonya menjadi pasukan Knights independen. Mendengar hal itu, Marcus Talon tidak setuju akan hal itu, meminta agar Kaisar Markus tidak menyetujui permintaan Joshua, karena tidak boleh ada pasukan Knights lain selain Ordo Knights di istana, karena Joshua pasti punya niat tertentu. Tiba-tiba Kaisar Markus menyuruh Marcus Talon untuk segera berhenti berbicara, memberitahukan Joshua kalau permintaan tersebut ditentang oleh para bangsawan, menanyakan kenapa Joshua memilih batalion ke-11 dan 12. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya ingin agar batalion 11 dan 12 menjadi Knights terkuat di kekaisaran, karena nasib mereka selalu diabaikan sama seperti dirinya dulu. Mengetahui alasan Joshua, kini Kaisar Markus setuju untuk mengabulkan permintaan tersebut, karena Joshua ingin membuat Knights terkuat di benua dan hal itu tidak akan merugikannya. Menanyakan apakah Joshua memiliki keinginan lainnya. Karena tidak ada hal lain lagi, kini Kaisar Markus berjalan pergi dan mengatakan kalau dirinya sudah mengubur masalah Joshua dan menaikkan pangkat Joshua menjadi heir di kekaisaran, dan semua wilayah milik Cromwell yang disita akan diberikan kepada Joshua. Meminta Joshua untuk segera memikirkan nama tengah yang akan Joshua gunakan, mengatakan kalau dirinya tidak sabar untuk bertemu Joshua di pertemuan selanjutnya. Dan kini Kaisar Markus pergi dari ruangan. Begitu pula Dukaknus atau ayahnya Joshua. Di sini Dukaknus hanya mengatakan kalau Joshua kini sudah bergerak ke pertengahan kekuasaan. Kini Marcus Talon dan Baron Proballum berpikir kalau kondisi kekaisaran kini sudah mulai kacau, karena Joshua kini sudah mulai mengambil alih kekaisaran. Kini Ars berbincang kepada para bangsawan lainnya, mengatakan karena sekarang Joshua sudah menjadi seorang Ars, maka dirinya akan menawarkan kepada para bangsawan lainnya perlakuan khusus yang akan diberikan kepada siapapun bangsawan yang bergabung duluan ke pihak Lord Joshua. Mendengar hal itu membuat semua bangsawan seketika sunyi dan terdiam dan mulai merebutkan hak khusus yang akan diberikan keluarga Joshua, karena mereka semua ingin didukung oleh Joshua yang merupakan seorang bangsawan dan orang terkuat. Sementara Marcus Talon yang kini berwajah panik berpikir kalau Joshua mendapatkan banyak dukungan dari keluarga bangsawan, maka nanti Joshua akan lebih berpengaruh dibandingkan Kaisar Markus sendiri. Sementara itu, di ruangan tersembunyi, Evergen kembali untuk melaporkan kalau Evil Dragon tidak memakan umpannya, menanyakan apa yang harus dirinya lakukan untuk rencana selanjutnya. Di sini orang itu mengatakan kalau tidak ada rencana yang akan berubah, mengatakan kalau Heimdall memanglah benar, Joshua merupakan variabel yang bermasalah, menyuruh Evergen untuk menghabisi Joshua melalui kontraktor lain. Mengetahui hal itu, Evergen berpendapat kalau hal itu tidak dapat dilakukannya. Terlebih lagi saat ini, Kaisar Markus akan selalu mengawasi Joshua. Berpikiran akan lebih baik mengurus Kaisar Markus atau Magic Tower terlebih dahulu. Orang itu kini mengatakan kalau dirinya harap saat Kaisar Markus tewas, keinginannya masih ada, karena dirinya ingin membangkitkan Dead Snake Emperor. Tiba-tiba orang itu melancarkan serangan magicnya kepada tembok di sampingnya.
Dan pada saat itu muncul sebuah bayangan yang membuat Evergrande sangat terkejut. Dan betul saja, orang itu adalah Jakens yang menyusup diam-diam. Di sini Jakens tidak percaya kalau dirinya akan terdeteksi dengan mudah, karena padahal manusia super saja tidak dapat mengetahui kehadirannya. Dan pada saat itu Jakens melihat sosok orang itu yang ternyata merupakan seorang demon tingkat tinggi peringkat ke-71, yaitu demon Asmodeus. Di markas besar Batalion 11 dan 12, kini para batalion yang dipimpin Joshua melakukan perayaan untuk kembalinya Kapten Joshua dan menanyakan kenaik seperti apa yang akan dibentuk Kapten Joshua nanti. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya berencana untuk membuat pasukan Wyvern Knights yang akan melampaui Kekaisaran Swallow. Mendengar hal itu membuat Langers terkejut karena menurutnya ini akan menjadi hal yang keren. Dan Kapten Joshua akan memimpin pertarungan udara menggunakan Evil Dragon, dan batalion ini akan memiliki nama pasukan Knights Black Dragon. Tapi di tengah perbincangan tersebut, kini datang seseorang yang ingin berbicara dengan Joshua. Dan orang itu adalah komandan yang dipercayai Dokaknus, yaitu Komandan Armstrong. Melakukan pertemuan pribadi, kini Armstrong memberitahukan Joshua kalau dirinya sekarang datang karena panggilan dari Dokaknus untuk mengundang Joshua ke kediamannya. Mengatakan karena Joshua naik jabatan, terlebih lagi ibu Joshua yaitu Lucia merindukan Joshua. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya akan pergi ke kediaman untuk melakukan suatu hal terlebih dahulu, karena dirinya memutuskan untuk mengunjungi kediaman Brilliant Flower sebelum pergi. Mendengar hal itu, Armstrong berpikir apakah rumor tentang Karserin itu benar, yang membuat Joshua menanyakan rumor apa yang Armstrong maksud. Kini Armstrong menjelaskan kalau ada sebuah rumor yang terdengar kalau sang kaisar memutuskan mencari pasangan bagi Karserin, dan itu dalam pertandingan Bloody Battle of Butcher, dan semua masyarakat boleh ikut untuk bertanding. Terlebih lagi ada satu rumor kalau Evergrande telah menemukan sebuah obat yang dapat menyembuhkan penyakit Karserin. Pada saat itu juga, tiba-tiba Joshua sangat terkejut dan marah menanyakan apakah sang putri sekarang sedang berada bersama Evergrande yang telah berhasil membuat obat. Pada keesokan paginya, Joshua pergi ke Brilliant Flowers, berpikir apakah dengan tindakannya yang berbeda, memunculkan para rebel lain yang kini mulai muncul. Dan tepat di depan ruangan, dirinya bertemu dengan Pangeran kedua Kaizen bersama para Knights-nya. Pangeran Kaizen menanyakan alasan Joshua datang ke sini. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya ingin bertemu dengan Putri Karserin secara pribadi, yang membuat para bawahan Pangeran Kaizen kini marah karena tindakan Joshua yang tidak sopan terhadap pangeran. Kaizen mengatakan kalau Joshua tidak punya hak untuk bertemu dengan Karserin saat ini. Kini Joshua menjelaskan alasannya datang karena dirinya ingin tahu Karserin dalam kondisi yang baik-baik saja, karena dirinya lah yang akan menjadi suami Karserin melalui Bloody Battle of Butcher, dan dirinya memprioritaskan kesehatan sang putri dari yang lain. Di sini Kaizen meminta Joshua untuk melakukan sebuah pertaruhan dengan dirinya, yang dimana jika Joshua berhasil menang dalam pertarungan Bloody Battle of Butcher, maka Joshua dapat membawa Karserin pergi sebagai seorang istri. Tapi jika Joshua kalah, maka Joshua harus melayani dirinya, bukan Kaisar Markus. Mendengar hal itu, Joshua setuju dengan persyaratan tersebut. Tapi sebagai gantinya, dirinya ingin bertemu Putri Karserin terlebih dahulu dan tidak boleh ada yang mengganggu. Seketika para bawahan Pangeran Kaizen kini marah karena apa yang dikatakan Joshua kini telah melewati batas dan tidak memberikan izin Joshua untuk masuk ke dalam. Yang dimana kini Joshua marah dengan mengeluarkan auranya untuk mengintimidasi para Knights Pangeran Kaizen, yang pada saat itu juga membuatnya berlutut dan tidak dapat melawan Joshua sedikit pun. Mengatakan kalau kalian masih mengganggu pembicaraanku dengan pangeran, akan kubunuh kalian. Melihat Joshua yang hendak membunuh Knights bawahannya, tiba-tiba Pangeran Kaizen memberhentikan tindakan Joshua dengan memberikan izin Joshua untuk bertemu dengan Karserin secara pribadi, dan mengatakan kalau dirinya menantikan pertandingan Bloody Battle of Butcher dan menanti Joshua untuk melayaninya. Dan kini Pangeran Kaizen pergi meninggalkan Joshua seorang diri. Di Taman Bunga Mawar, kini Pangeran pertama Kaisar von Briton sedang berbincang dengan komandan pasukan Lord Den Hawk yang menceritakan tentang keputusan Kaisar yang aneh. Karena menurutnya, Karserin masih terlalu muda untuk dilakukan perjodohan. Dan dari dirinya dengar, Joshua juga ikut berpartisipasi dalam pertarungan kali ini. Di sini Kaisar mengetahui kalau Lord Den Hawk akan melawan Joshua, meminta pamannya tersebut untuk melawan Joshua dengan serius. Pendengar hal itu, Lord Den Hawk berpikir kalau sekarang Joshua sudah membuat Pangeran Kaisar berhati-hati dengannya.
yang dimana Pangeran Kaisar adalah orang yang memiliki kekuatan setelah Kaisar Markus. Namun jika Joshua berhasil menikahi putri Karserin, maka Joshua akan mendapatkan hak untuk ikut merebutkan tahta, dan tentu saja itu akan menjadi lawan yang sulit. Setelah berpikir, kini Lord Denhoog mengusulkan agar menjadikan Joshua sebagai sekutu daripada lawan, karena pasti akan lebih menguntungkan bagi pangeran pertama. Namun Pangeran Kaisar yang memikirkan tentang pertemuan Seri dengan Joshua sebelumnya di pesta dansa masih meninggalkan rasa iri di dalam hatinya, yang membuatnya mengatakan kalau dirinya tidak tahu apakah dirinya bisa berteman dengan Joshua. Sementara itu, di kediaman pangeran kedua, Joshua memeriksa kondisi Karserin yang semakin memburuk dengan mencoba melakukan penyembuhan menggunakan holy power-nya, dan di mana hal itu dapat membantu meringankan rasa sakit yang dimiliki oleh Karserin. Di sini Karserin terbangun, mengenal suara orang yang menjenguknya, yaitu suara Joshua. Kini Joshua mengatakan kalau dirinya sebelumnya pernah berjanji untuk memberikan Karserin sebuah obat yang dapat menyembuhkan kutukannya. Dan hari ini dirinya datang karena sudah berhasil membawa obat penawar tersebut. Mendengar hal itu, Karserin menanyakan apakah obat tersebut adalah obat yang dibuat oleh Evergrande. Di sini Joshua menjawab kalau obat yang dari Evergrande akan malah membuat kondisi semakin parah, mengatakan kalau obat ini dapat menyembuhkan Karserin secara sempurna, tapi memiliki sebuah efek samping, yaitu kau akan kehilangan ingatanmu. Mendengar hal itu membuat Karserin cukup terkejut. Kini Joshua berpikir kalau di kehidupan sebelumnya dirinya menyesal karena tidak memberikan obat tersebut kepada Karserin, karena dirinya tidak ingin Karserin kehilangan ingatannya. Yang mana ini membuat dirinya ragu ketika ingatan Seren kembali, apakah Karserin akan diperlakukan sebagai alat lagi. Karserin kini merasakan pemikiran Joshua, menyuruh Joshua untuk tidak khawatir dengan dirinya, karena apa yang dirinya lakukan bukanlah salah Joshua. Di sini Karserin meminta Joshua untuk berjanji mencari dirinya jika Joshua khawatir, yang mana ini mengingatkan dirinya tentang pertemuan pertama kalinya dengan Joshua. Karserin mengatakan kalau dirinya memiliki bunga favorit yang memiliki nama yang sama dengan Joshua, yaitu Sanders Flower, menanyakan apakah Joshua tahu arti dari bunga tersebut. Joshua mengatakan kalau dirinya tahu arti dari bunga tersebut, yaitu jangan lupakan aku dan tetap ingatlah aku. Kini Karserin meminta Joshua untuk membantu dirinya meminum obat dari Joshua langsung, yang dimana kini Joshua membantu Karserin meminumkan obatnya, memikirkan kalau di kehidupan sebelumnya dirinya selalu mendapatkan bantuan dari Karserin. Dari kehidupan ini, dirinya lah yang akan menjaga Karserin sampai akhir. Dan begitulah season pertama dari komik Joshua Sanders kini telah tamat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton perjalanan alur cerita Joshua dari awal sampai akhir, yang dimana komik ini adalah komik yang tidak bisa Jimmy selesaikan di tahun lalu. Dan berkat kalian semua, Mimin dapat menuntaskan komik ini walau hanya satu session saja. Walau begitu, tanpa support dari kalian semua, Jimmy tidak akan sampai di akhir cerita ini, dengan para penggemar komik yang selalu menunggu updatean terbaru tentang Joshua. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah mensupport perjalanan panjang kita. Dan jika kalian ada komik yang ingin dibahas secara rinci atau rangkuman, silakan kalian tulis saja judul komiknya di bawah. Jangan lupa dukung channel ini agar berkembang dengan baik. Maka dengan ini, resmi alur cerita Joshua kini telah selesai. Sampai jumpa di next video pembahasan komik baru berikutnya. Sehat selalu. Bye-bye.